makanya jadi orang tuanya masih agama Kristen atau apa? Kristen. Belum masuk Islam. Siapa tahu ini masuk Islam karena suaminya Islam, calon suaminya tidak. Kan sebenarnya tidak dikasih masuk Islam. Terus itu calon mertua itu pergi bermohon sama mamaku supaya saya bisa masuk Islam. Oh begitu. Berarti Anda yang masuk Islam bukan karena mau nikah orang Islam, tidak? Masuk Islam karena ikhlas ataukah karena mau ikuti calon suami? Ikhlas. Ya, kalau ikhlas itu ya alhamdulillah. Tapi kalau karena ada orang yang menikah itu karena mau calon suaminya atau calon istrinya itu adalah agama Islam, sehingga dia juga mau masuk Islam. Tapi kalau dia masuk karena keikhlasan, insya Allah akan dirahmati oleh Allah SWT. Jadi bukan hanya karena suami saya ini Islam, saya tidak dikawini nanti kalau saya tidak masuk Islam juga tidak gitu. Tapi alhamdulillah, tolong saya minta ini belajar khususnya jangan berhenti di sini. Di sini hanya sekedar memberikan aspirasi, memberikan dukungan bahwa Islam itu selalu mengajak bagaimana sesamanya Islam bisa juga selamat. Bukan hanya tidak kita berkondisi maka biar kau yang penting saya selamat, tidak. Islam itu bagaimana caranya supaya semua umat Islam ini bisa selamat semua di akhiratnya. Jadi Bapak Ibu, salam itu menurut agama wajib kita jawab. Di dalam Al-Quran dikatakan idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu ahsana minha aw rudduha. Apabila Anda disalami, maka hendaklah memberikan jawaban yang lebih bagus. Umpamanya saya berkata Assalamualaikum, bagaimana jawabannya lebih bagus? Waalaikumsalam warahmatullah. Berarti lebih bagus jawabannya daripada pemberi salamnya. Kalau saya mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, maka Bapak Ibu harus menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus lebih bagus cara memberikan jawaban ketimbang orang yang memberi salam. Itu menurut tuntunan agama kita. Jadi kita dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi. Selamatlah kamu, mudah-mudahan Allah merahmati. Oh, kita lebih bagus lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi begitulah tata keramah yang diajarkan di dalam Islam. Jadi orang menghormati kita harus menjawab lebih bagus dan penghormatan. Jadi syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga alhamdulillah kita sempat menghirup udaranya Allah dengan gratis, tidak dibayar. Ya, kalau orang biasa kurang oksigen, kalau di rumah sakit itu dibayar, kalau ditambah pernapasan. Tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cuma-cuma setiap manusia yang hidup dan sehat pada hari ini. Karena itu kita selalu patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pemberian nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, sebelum saya lanjut, maka saya ingin dulu mengetahui bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di tempat ini atau tempat mengikuti pelatihan tempat ini. Siapa tahu kita karena basnya di wilayahnya Kabupaten Kolaka Utara,
mungkin suatu saat kita turun jalan-jalan ketemu, oh ini yang pernah saya bina di Rapisua yang tinggal di Kolaka Utara. Saya mau dulu tanya, artinya minta angkat tangan. Yang pertama Nur Ipa, apa Ipa? Siapa orangnya? Ada? Oh iya, dari mana ini? Nah, Ibu Deha. Ini sudah bersuami? Baru mau? Oh. Tapi sudah ada calonnya toh? Sudah siap nih? Oh iya. Rencananya bulan berapa? Tidak lama itu kalau begitu. Kemudian begitu Sapitri Todela, jauh ini. Ini sudah ada suaminya? Ada anaknya? Sudah ada berapa? Oh, 1. Kemudian yang ketiga Piti. Ada Piti? Sudah ada? Oh iya. Sudah ada suaminya Bu? Atau cucunya sudah ada? Belum? Oh. Berapa anaknya? Oh, alhamdulillah. Masih perlu diperlusi dulu. Kemudian yang keempat Ina. Oh iya. Dari mana ini Ina? Rantai Limbo. Berapa menanya kok? Dua. Kemudian yang kelima Nila. Dari mana ini? Sinotari. Sudah suami? Berapa anaknya? Oh, 1. Masih baru, masih perlu ini tambah semuanya, masih kurang. Kemudian berikutnya Rati. Oh iya, Rati dari Ao. Oh iya, sudah ada suaminya? Anaknya? Oh, alhamdulillah. Kemudian berikutnya Yohanes. Ada? Oh iya, Yohanes. Lato. Sudah ada istrinya Pak? Belum? Oh sudah. Berapa? Bersatu. Oh iya. Tidak, karena Islam itu memberi peluang, tapi kalau tidak digunakan itu peluang tidak apa. Diberi peluang untuk tahu siapa yang pas. Itu menurut ajaran Islam. Kalau ajaran Islam mengatakan tidak boleh kita tahu kalau memang memungkinkan. Ini kalau ini baru 1, jadi masih ada peluang 3. Tergantung apakah mau pakai itu tidak, ya terserah. Kemudian Ahmad adalah, oh iya, Ahmad dari Ao. Sudah ada istrinya? Belum? Cepat itu. Karena begini, agama memberi petunjuk bahwa apabila seseorang laki-laki sudah mampu, jadi mampu ini ada 2, sudah ada penghasilan tetap dan bukan bencong, itu wajib itu melaksanakan pernikahan. Jadi dia bilang Nabi, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu sunnah. Ya, tetapi apabila sudah mempunyai kemampuan lalu tidak melaksanakan sunnah Nabi ini, falaysa minni, bukan umatku. Bahaya ini kalau tidak diakui Nabi sebagai umatnya. Oleh karena itu cepat-cepatnya rencana kali nanti diundang ke pengurus Jabasnas. Oh ini namanya ya Pak Ahmad ini.
Kemudian berikutnya Sulaiman. Oh ya, Sulaiman dari Basamka. Puncak Menapa. Oh iya, Puncak Menapa. Sudah ada istrinya Pak? Hah? Sudah cucu, alhamdulillah. Berapa istrinya? 4 nih. Alhamdulillah. Oh iya. Mantan istri ada 4. Oh, mantan istri. Tapi ya sekarang ini hanya satu yang sama-sama. Di sana ada anaknya? Ada di Nambi Tsunami juga. Hah? Yang Oh. Oh iya. Kalau ada anaknya di sana itu tak kewajiban gitu. Ya, harus dikirimkan uang setiap bulan untuk kebutuhan sehari-hari, jangan diabaikan anak. Itu kita punya kewajiban untuk membelanjai. Kemudian siapa ini? Injak Jaki apa? Yogi. Ada orangnya? Saki apa? Vicky, Pak. Hah? Vicky. Oh, Vicky. Oh, Vicky. Vicky yang baik. Sudah ada istrinya Pak? Ada, Pak. Berapa? Oh, 1. Masih ada peluang 3 lagi. Tapi tergantung kemampuan. Jangan tidak mampu lalu mau kawin kalau bilang masih ada jatah di 3. Sudah ada 2 anaknya Pak? Iya, Pak. Iya. Itu anak itu generasi pelanjut. Jadi dipelihara baik, dibimbing, masuk agama, masuk belajar agama supaya ada generasi. Walaupun kita sudah meninggal dunia, masih ada yang mendoakan keselamatan orang tua. Jadi anak itu adalah titipan Allah yang harus dipelihara dengan baik. Jangan diabaikan. Kemudian Arafah sudah ada juga istrinya nih? Berapa? 1. Anaknya berapa nih? Oh, meninggal semua? Ya coba produksi berikutnya supaya ada. Karena kalau tidak ada anak itu Pak baik. Kalau tidak ada generasi. Iskandar. Bagaimana Pak Iskandar? Ada istrinya? Belum. Wah ini laki-laki yang sudah tua sekali belum ada istrinya. Tidak perlu dipikirkan Pak Iskandarnya. Kemudian Ahmad, bagaimana? Ahmad sudah ada istrinya? Ya. Anaknya berapa nih Pak Ahmad? Hah? Alhamdulillah 2. Oh, alhamdulillah 2. Ya. Masih perlu ditambah, istri juga masih perlu ditambah bagaimana? Ya. Kalau ada kemampuan tidak ada masalah. Hanya kalau menuruti hawa nafsu mau kawin tidak dibiarkan, tidak dipelihara, itu yang menjadi masalah. Tapi kalau ada kemampuan, oke, agama memberi peluang untuk kawin lebih dari 1. Mursini ada? Oh iya. Sudah ada nih istrinya Pak? Sudah. Oh sudah. Sekarang sudah. Istrinya kemarin sudah cerai mati atau cerai hidup? Yang pertama di Lampung. Yang itu di 2008. Semuanya cerai. Cerai hidup, cerai mati. Cerai itu. 2 kali itu cerai hidup. Masalah ini. Sekarang ada rencana untuk atau sudah ada calon lagi? Yang sama depan itu ada. Oh iya. Karena susah juga itu kalau tidak ada istri Pak, karena siapa yang merawat kita, tidak ada tempat mengadu atau apa dan sebagainya. Kalau ada istri alhamdulillah.
Kemudian Andres, ada Andres? Oh iya, ini masih bujang atau sudah istrinya? Hah? Masih bujang. Masih bujang. Oh, iya. Kemudian Charles yang terakhir, bagaimana Pak? Sudah ada istrinya? Berapa? Hah? 1. Anaknya? Oh, alhamdulillah. Jadi berarti sudah ada generasi penerus. Karena kalau tidak ada generasi Pak, bermasalah sekali karena kita ingin hidup tidak selamanya. Nah, kalau kita meninggal putus amal. Nah, kalau ada anak-anak masih ada, walaupun kita tidak meninggal, ada yang mendoakan, insya Allah kita akan masih menerima pahala walaupun sudah meninggal dunia. Begitulah petunjuk. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebelum saya lanjut masih ada perlu saya sampaikan bahwa insya Allah besok sebelum Jumat, mungkin bukan jam 10 kita tutup pelatihan besok begitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau mengambil pengantar silakan hubungi langsung keluarga atau siapa yang bisa besok menjemput. Karena insya Allah jam 10 mungkin sudah kita tutup. Jadi sebelum ditutup tentu penjemputnya sudah siap di tempat ini. Jadi saya serahkan masing-masing bapak ibu yang jauh mau keluarganya di telepon bahwa akan besok untuk saya jam 10. Karena jam 10 bapak sudah habis waktunya untuk sama-sama dengan kita di pelatihan ini. Kemudian insya Allah kemarin mungkin ada beberapa orang yang mengantar itu belum dikasih semacam uang transportnya. Ya nanti kita tutup atau kalau itu orangnya datang menjemput lagi bapak ibu, nanti situ barangkali kita kasihkan uang transportnya. Karena di surat kami itu mengatakan bahwa ada beberapa yang kami kami jamin, kami tanggung panitia, ada beberapa itu masalah. Pertama uang transport, jadi bapak ibu besok itu menerima uang transport, ada uang saku besok diterima juga. Ya jadi insya Allah ya selama 3 hari ini ya uang transportnya mungkin bisa diberikan oleh untuk bapak dan ibu setelah kembali. Insya Allah ada uang transportnya dan uang sakunya. Jadi bapak-bapak hadirin yang saya berbahagia, kita kembali kepada masalah yang sudah pernah disampaikan oleh pemateri. Yang pertama masalah ketuhanan, bagaimana keyakinan kita bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu satu, tidak berbeda. Itu sudah selesai itu. Kemudian berikutnya sudah juga Bapak Ibu terima materi tentang salat. Kemudian sudah menerima juga materi tentang taharah, kebersihan. Jadi saya ini bukan sebenarnya pemateri, hanya mengisi saja hal-hal yang perlu saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu perlu tahu bahwa apa tujuan hidup kita di dunia. Ini yang perlu kita tahu, apa tujuan kita hidup di dunia ini. Kalau Bapak Ibu dan di sini, apa tujuannya datang di sini? Tentu mau menambah ilmu, ya, mau menambah ilmu supaya ilmu itu bisa dimanfaatkan. Nah, kalau kita di dunia ini hidup, apa tujuan? Itu perlu ditahu itu. Siapa yang tahu apa tujuan kita hidup di dunia? Ada yang menjawab? Coba.
Apa tujuan kita hidup di dunia ini? Jadi Bapak, tujuan hidup kita di dunia ini sesuai perintah Allah bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan manusia hidup di dunia ini antara lain adalah untuk mengabdi, mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang tidak menyembah berarti bukan tidak tercapai kebutuhan untuk hidupnya di dunia ini. Jadi Allah menciptakan manusia itu untuk menyembah, tidak ada kan? Jadi kalau begitu bagaimana ini? Nah, bukan hanya menyembah saja kita kerjakan, banyak pekerjaan lain yang kita kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini, tujuannya adalah supaya kita mengabdi, menyembah kepada-Nya. Itu tujuannya. Nah, makanya kemarin itu Pak Ustadz Kemenak menyampaikan tentang salat. Jadi itu salat itu adalah salah satu pengabdian penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu. Jadi seluruh aktivitas, seluruh kegiatan yang kita laksanakan harus bersifat. Hanya saja oleh ulama membagi dua itu ibadah. Jadi ulama itu membagi dua itu ibadah. Ada namanya ibadah khusus, ada namanya ibadah umum. Ibadah khusus itu adalah pertama mengakui bahwa Allah itu ada. Kemudian yang kedua, apalagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pengakuan kita bahwa tiada Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iqamus shalah, mendirikan salat. Wa ita'i zakat, membayar zakat bagi orang yang cukup sehisab penghasilan. Jadi kalau tidak cukup sehisab tidak boleh cukup. Kemudian wa shaum Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tuhijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan menunaikan ada haji bagi orang yang mempunyai kemampuan. Nah, itulah ibadah khusus. Jadi kalau ibadah umum adalah segala aktivitas yang kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah. Jadi seperti bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bersuami atau beristri, kalau berhubungan dengan suaminya atau apa, itu ibadah. Jadi jangan Anda bapak-bapak kalau umpamanya masih muda, ambil kalau muda ini berapa kali dia mau ini, itu ibadah, jangan disia-siakan, itu silakan. Itu ibadah itu. Nah, makanya semua aktivitas yang kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala itu ibadah. Jadi tidak ada pekerjaan yang kita kerjakan di dunia ini tidak bernilai ibadah. Ibadah itu ada dua macam. Ibadah khusus dan ibadah umum. Ibadah khusus itu tadi mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, berpuasa dan menunaikan ibadah haji. Jadi itu ibadah khusus dan ini dikerjakan ada waktu-waktu tertentu yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Bapak nanti dikatakan orang Islam kalau ini dikerjakan. Makanya kita ini Islam tidak tega melihat teman-teman sesama Islam tidak melaksanakan ibadah seperti ibadah khusus. Makanya ini kami berniat, ini orang Arab mungkin masih kurang pengetahuannya tentang ibadah khusus ini, dibentuklah dibikinlah seperti ini pelatihan supaya dia tahu, supaya dia juga laksanakan. Karena Islam itu tidak hanya mementingkan kepentingan pribadinya. Islam itu tidak begitu. Dia harus bagaimana secara umum, secara keseluruhan
umat Islam melaksanakan ibadah dengan baik. Jadi makanya kalau ada teman-teman seperti ini walaf yang masih baru masuk Islam, mungkin kurang pengetahuannya tentang agama Islam, betullah dididiklah seperti ini, diberi pemahaman supaya dia tetap melaksanakan ibadah. Islam itu menyelamatkan sesama Islam. Jadi bukan hanya kepentingan pribadi yang diurus kalau Islam. Oh, ada teman-teman di sana seperti ini mualaf masih kurang kasih pengetahuan tentang bagaimana mau beribadah, mengaji saja tidak tahu bagaimana cara baca alhamdulillah dan sebagainya. Dilaksanakanlah seperti ini kegiatan supaya Bapak Ibu tahu dan melaksanakan ibadah. Itulah tujuan. Jadi Islam itu menyelamatkan sesama Islam. Al-Muslimu man salimal muslimuna. Islam itu berusaha bagaimana menyelamatkan sesama Islam. Jadi bagaimana caranya menyelamatkan sesama? Dibimbingnya seperti ini bapak-bapak ini. Dibimbing begini caranya orang salat, begini caranya orang berpuasa, begini caranya jalan sebagai pokoknya dibimbing sebaik mungkin supaya dia mampu dan taat melaksanakan ibadah. Jadi kalau sudah dilaksanakan Pak, ini sudah ada, kita laksanakan pelatihan seperti ini, harapan kita tidak ada lagi Bapak Ibu yang tidak melaksanakan salat dan ibadah. Setiap waktu, kapanpun, dimanapun berada, harus melaksanakan salat. Karena Allah tidak ada pengecualian yang diberikan oleh manusia tidak melaksanakan salat karena sakit itu tidak ada begitu. Sakit di tempat manapun harus melaksanakan salat. Jadi bapak-bapak mungkin setelah masuk ini tidak ada lagi bapak-bapak mungkin sebelumnya itu sewaktu-waktu ada yang tidak dilaksanakan salat mungkin karena sibuk, ada pengantin yang dibantu di situ sehingga waktu luhur berlalu tidak melaksanakan salat. Setelah mengikuti ini tidak ada lagi seperti itu. Harus dilaksanakan kapan dan dimanapun berada harus dilaksanakan salat. Ini petunjuk agama. Makanya kita mau bimbing supaya bapak-bapak ibu-ibu betul-betul melaksanakan syariat agama Islam ini dengan baik. Sebelum saya lanjut ada mungkin bertanya, boleh saya betul ada yang mau bertanya? Jadi ini Bapak Ibu, saya lihat ini ada diberikan masing-masing orang ada Quran. Jadi ini Quran yang diberikan ini Bapak Ibu, tolong dibaca dan bisa belajar di mana pun Bapak berada. Insya Allah nanti akan dilanjutkan karena ada penyuluh agama di tiap-tiap desa. Ada penyuluh agama itu bisa di situ Bapak Ibu melanjutkan pengetahuannya ini kalau ada yang belum diketahui supaya betul-betul Bapak Ibu ini lancar dan bagus. Sebab kalau tidak bagus cara bacaannya maka tidak mungkin juga diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena yang ini lain barisnya itu tidak bisa berubah artinya. Berubah artinya. Jadi dipelajari dengan baik ini bacaan Al-Quran. Untuk sementara saya dulu mau melihat atau mendengarkan dari Bapak Ibu apa sudah bagus cara bacaannya ini karena susah sekali orang mau melakukan salat kalau tidak tahu bacaan Al-Quran ini. Minimal alhamdulillah sudah pas betul cara bacaan. Saya dulu mau dengarkan membaca Al-Quran pertama Nur Binda. Coba kalau tidak saya mau dengarkan bacaannya dulu. Baca Al-Quran ini. Ada sampai tidak sampai posisi ini. Jadi ini mau dilatih, jangan malu, tak usah malu. Kita mau dengarkan supaya betul-betul
ibu tahu bacaan Al-Quran. Tahu yang disebut nama itu masuk saya pantai. Disuruh baca ya, di dalam Iqra itu ada Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ada Al-Fatihah di situ. Tapi saya lihat itu ada tertulis di situ Al-Fatihah di hampir di tengah. Ada tertulis Al-Fatihah bahasa Indonesia. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Jadi Al-Fatihah itu adalah surah pertama. Khairul sudah pernah mengaji kemarin? Belum di? Belum, baru tes. Nah, coba saya mau dengarkan dulu ini cara bacaannya supaya betul-betul jangan sampai bapak ibu kembali tidak tahu mengaji bahasa saya. Di depan ya, di depan. Tadi dia baru 1 bulan masuk Islam dan di rumah saya. Oh, oke. Jadi coba lihat itu. Saya baca dulu ya. Saya baca supaya Anda juga melihat seperti ini bacaannya. Jadi coba perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat pertama. Ada itu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Hah? Pakai mic. Pakai dulu mic. Apa? Kenapa? Kalau pembacaan angkanya belum. Coba baca saya pasti dengar. Tapi kalau pengucapan kayak penyebutannya kayak kan Gak apa-apa salah. Yang dalam bahasa nanti saya betulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi masih ada perlu diperbaiki bacaannya. Jadi itu alif dengan ain beda disebutkan. Jadi seperti ini ada ain. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bukan alhamdulillahirabbil alamin. Itu beda artinya. Alamin itu alam semesta. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin. Ada tadi di sini juga bacaannya Iyyaka na'budu. Itu tidak panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita kasih panjang di sini Iyyaka na'budu, berarti banyak Tuhan yang kita sembah. Tetapi kalau kita bilang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti Tuhan yang kita sembah hanya satu Allah. Itulah saya bilang beda sebutannya, itu beda maknanya. Ya. Kalau dipaksa panjang Iyyaka na'budu, berarti saya sembah banyak Tuhan. Padahal yang kita sembah ini hanya satu. Jadi makanya bacaannya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu ya. Kemudian apa lagi tadi ini? Iyyaka na'budu
Jadi sudah ada sedikit tapi masih perlu belajar banyak. Ada penyuluh itu di desa. Nah, yang ini di desa ini ada di situ penyuluh di di desa dulu, sedangkan nanti di situ bisa berkunjung, tapi nanti saya sampaikan juga Menteri Agama supaya penyuluh agama di desa itu bisa dilanjutkan. Jadi belajar terus di situ ada penyuluh yang bisa ini. Nanti saya kerjasama dengan Pak Pemenak supaya daftar nama-nama ini Pak, tolong penyuluhnya yang ada di desa supaya malam betul-betul itu dengan baik sehingga bisa belajar dengan baik, dan kalau bagus bacaannya tentu salah satu syarat diterima ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak benar tentu juga tentu ya tidak apakah kita tidak yang sudah jelas kapan salah bacaannya tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena benar. Kemudian kecamatan apa yang kemudian? Kenapa? Oh, kenapa? Siapa penyuluhnya di situ? Kalau penyuluhnya itu waktu masuk Islam apa namanya? Waktu masuk Islam hanya sendiri masuk Islam. Temannya Hah? Tidak, maksud saya kan masih gadis toh? Masih gadis. Baru calonnya ada calon yang mau apa namanya mengganti ini. Mamamu di mana pada waktu itu kamu? Di Pendolo, Di Pendolo. Mana itu Pendolo? di Sulawesi Tengah. Oh, tanya. Di tahun kamu masuk Islam? Iya, Tidak marah di ibu. itu apa? Itu malam betul yang terjadi isi demam sama mama. Karena saya lihat biasa itu ada orang masuk Islam putus hubungan dengan kedua orang tuanya. Malah ada pernah saya baca di buku itu, dia minta seluruh biaya yang pernah dikeluarkan untuk anaknya itu diminta dikembalikan. Ya, ada. Makanya jadi orang tuanya masih agama Kristen atau apa? Kristen. Belum masuk Islam. Siapa tahu ini ada ini masuk Islam karena suaminya Islam, calon suaminya tidak. Kan sebenarnya tidak dikasih masuk Islam. Terus itu calon mertua itu pergi bermau sama mamaku supaya saya bisa masuk Islam. Oh begitu. Berarti Anda yang masuk Islam bukan karena mau minta orang Islam, tidak. Masuk Islam karena ikhlas ataukah karena mau ikuti calon suami? Ikhlas. Ya, kalau ikhlas itu ya, oh, alhamdulillah. Tapi kalau karena ada orang yang menikah itu karena mau apa namanya calon suaminya atau calon istrinya itu adalah agama Islam, sehingga dia juga mau masuk Islam. Tapi kalau dia masuk karena keikhlasan, insya Allah akan dirahmati oleh Allah SWT. Jadi bukan hanya karena suami saya ini Islam, saya tidak kita ini nanti kalau saya tidak masuk Islam juga tidak bisa. Tapi alhamdulillah, tolong saya minta ini ada ini belajar khususnya jangan berhenti di sini. Di sini hanya sekedar memberikan aspirasi, memberikan dukungan bahwa Islam itu selalu mengajak bagaimana sesama Islam bisa juga selamat. Bukan hanya tidak kita berprediksi maka biar kau yang penting saya selamat, tidak. Islam itu bagaimana caranya supaya semua umat Islam ini bisa selamat semua di akhiratnya. Makanya kami berjuang sepenuh ini, tidak main-main ini Pak Ibu, biaya yang kita keluarkan ini demi untuk Bapak Ibu. Harapan kita itu supaya betul-betul melaksanakan Islam ini dengan baik. Karena kita mau ini selamat semua. Bukan mau urus pribadi saya biar yang penting saya selamat dan tidak. Islam tidak berpendapat begitu. Islam selalu mengajak saudaranya yang belum tahu supaya dia tahu, yang belum bagus baca Al-Qur'annya di itu
dibimbing supaya dia bagus juga, karena kita mau sama-sama nanti barengan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kita punya harapan. Jadi saya kira saya selesai dan saya minta dilanjutkan nanti belajar ya di sana. Walaupun belum nikah tetap Anda belajar di sana. Terima kasih. Terima kasih. Kalau moderator saya ini saya laporkan sama Pak Ketua Basnas sehubungan dengan informasi kemarin yang disampaikan oleh Pak Kemenang waktu membawa materi. Jadi kami sampai praktek salat di musala dengan melihat kondisi praktek kemarin itu, sehingga Pak Kemenang saya juga laporkan sama beliau bahwa masih ada teman-teman yang belum sempat melakukan ibadah dengan baik sehingga butuh praktek. Dan melihat kondisi itu Pak Kemenang terharu, dan kemarin saya sudah sampaikan bahwa insya Allah dalam waktu singkat dia akan panggil semua penyuluhnya bersama dengan KUA-nya untuk melanjutkan kegiatan Basnas ini di desanya. Dan insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama penyampaiannya kemarin dia akan undang, dan kita Basnas dipanggil untuk hadiri pertemuan itu. Karena dia harap bahwa mungkin bisa Basnas memberikan partisipasi sedikit kepada penyuluh-penyuluh yang ada di desa. Demikian mungkin laporan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya Allah ini ada berita gembira buat Bapak, karena setelah nanti kembali ada yang bisa melanjutkan membimbing Bapak Ibu supaya betul-betul ini namanya Islam ini dipahami betul, ini ajaran Islam ini, sehingga kita patuh melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena alangkah penyesalan yang kita penyesalan bagi kita jika nanti di kemudian hari ternyata Bapak Ibu tidak begitu bagus melaksanakan syariat agama Islam, sehingga ibadahnya mungkin bapak-bapak ada yang memang tidak kontinu melaksanakan ibadahnya, hanya mungkin kapan-kapan saja, padahal Islam tidak begitu. Kita dituntut kapan dan dimanapun kita berada, ibadah harus dilaksanakan. Biar berjalan, biar di pesawat, di apa, nanti akan ada cara-cara bagaimana kalau kita di pesawat salat, bagaimana kalau kita sakit, bagaimana cara itu. Saya kira kemarin sudah dibimbing bapak-bapak. Kalaupun belum, insya Allah nanti di desanya setelah kembali akan dibimbing seperti itu. Karena Allah itu tidak menyulitkan umatnya, hambanya, kalau dia mau melaksanakan ibadah sementara ada gangguan pada dirinya. Mungkin terganggu karena sakit, mungkin terganggu di tempat, karena mungkin di pesawat ini sudah waktu masuk ini, tidak ada alasan biar di pesawat kita harus salat. Tentu cara-caranya melaksanakan salat di pesawat, cara-caranya melaksanakan orang yang sakit, ada semua petunjuk-petunjuk di dalam agama Islam. Sehingga ini kita harapkan nanti Bapak Ibu ini terus menerus melanjutkan pelajarannya supaya sempurna atau bagus cara beribadahnya, sehingga ibadah yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Berikutnya saya mau undang lagi untuk membaca Al-Quran surah Al-Fatihah, yakni Sapitri. Sapitri, coba. Al-Fatihah saja ya, Al-Fatihah. Kenapa sampai Al-Fatihah saja saya suruh ulang-ulangi? Karena Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihah kitab. Tidak ada salatnya orang yang melaksanakan salat tidak benar tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi kalau surah lainnya, kalau hanya itu Al-Fatihah biarlah mau habis Fatihah, baca lagi Fatihah. Jadi ini Al-Fatihah ini sangat menentukan diterima tidaknya kita punya salat. Coba dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini tadi ada bacaannya masih panjang-panjang di sini, ya karena abudu. Ini ya karena tidak ada mat di sini, jadi bacaannya iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau ada mat di sini, dibacanya ada mat, berarti itu menandakan bahwa kita menyembah lebih dari satu. Jadi iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, beda itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau kalau kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu yang benar. Jadi jangan ada mat di sini ya. Karena kalau ada mat di sini iyyaka na'budu, berarti kepadamu ya Allah saya sembah lebih dari satu banyak. Nah, padahal kita ini sembahnya satu. Ya, makanya iyyaka na'budu wa iya. Ya. Jangan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu salah itu. Jadi iyyaka na'budu tidak ada matnya. Makanya karena tidak ada matnya di sini, yang disembah hanya satu, bukan banyak orang disembah. Kalau dikasih panjang di sini berarti banyak Allah yang kita sembah, padahal hanya satu. Nah, jadi makanya bacaannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau dibaca iyyaka na'budu, salah itu. Panjang itu ada mat. Jadi dia tidak ada mat di sini, langsung dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena yang kita sembah itu hanya satu Allah, maka tidak panjang iyyaka na'budu. Kalau dibaca iyyaka na'budu berarti banyak Tuhan yang kita sembah. Itulah. Jadi ini memang ini pelajaran agama ini, Al-Qur'an ini hati-hati betul bacaannya, karena salah saja, sedikit saja salahnya itu pengaruh artinya luar biasa berubah. Jadi ya alhamdulillah sudah bisa, tapi hanya tadi satu ya karena abudu wa iya karena nasta'in itu ya. Kalau dibaca jangan dimatkan, tidak ada matnya di situ. Ya, terima kasih. Kemudian berikutnya titik. Jadi mungkin ini sudah tahu, sudah pintar, tapi tidak dapat kita dengarkan. Atau di situ saja. Ya. Al-Fatihah saja, alhamdulillah. Itu Al-Fatihah yang pembuka. Ya. Bisa kasih dekat-dekat, kasih dekat. Oh. Ya, baca saja. Baca saja. Penting kalau sekali suara. Jadi itu Bu, kalau ra berbaris di atas, apakah tasbih atau biasa, itu harus sebutannya tebal. Arwah, bukan arrahnya, arwah, beda itu ar-rahmanirrahim. Jadi itu kalau dia ra berbaris di atas. Demikian juga Allah
itu adalah kalau berbaris di atas tebal, ya. Tetapi kalau berbaris di bawah tipis, ya. Seperti ini. Alhamdulillah itu tidak tebal, Allah itu. Tapi kalau berbaris di atas itu tebal, ya. Ya. Berbaris di bawah di depannya itu harus tipis. Alhamdulillah. Ya. Jadi ra juga harus tebal sebutannya. Jika barisnya fathah artinya baris di atas. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Jadi ini ibu sudah tahu baca. So sisa mau diperlancar atau mau dipelajari tajwidnya supaya betul-betul sesuai dengan makna apa yang kita baca. Jadi sisa tidak terlalu banyak lagi mau dipelajari. Sisa tajwidnya mungkin bisa ibu itu nanti di desa di mana ibu berada, karena ada penduduk itu nanti. Ya. Saya kira sudah dianggap sudah lumayan bacaannya. Bisa mau beberapa saja mau diperbaiki baca. Sudah berapa tahun maksudnya sekarang? Hah? Dulunya itu saya Islam. Ah. Itu masuk Islam. Ah. Ya. 11 tahun saya di Katolik. Oh. Jadi suaminya Islam. Karena Islam baru belajar rapi, ini aja masih sudah ada buka-buka umurnya. Sudah 11 tahun jadi umur Jadi suaminya masih apa? Kristen atau Katolik sekarang? Katolik, tapi saya baptisnya Pentakosta. Jadi suaminya masih Sekarang Islam, Islam. tapi nggak pernah dituntut. Kenapa datang? Hah? Nggak pernah dituntut juga, nggak pernah belajar gitu. Itulah saya bilang, kenapa tidak datang juga di sini? Dia terkata, Hah? kan terkata. Tidak ketakut? Bukan mualaf. Oh, bukan. Hanya malas barangkali belajar tentang ini. Wah, Kalau puasa aja udah tahu. wah. Tapi tetap ibu bisa, walaupun sebenarnya laki-laki itu adalah pemimpin perempuan sebenarnya, tetapi kalau suaminya belum begitu melaksanakan syariat agama, bisa itu bimbing kalau mau. Ya. Karena ada juga laki-laki biasa itu tidak mau dibimbing, pokoknya dikasih tahu apa, pokoknya begitu. Tapi kita sabar saja menghadapi kalau ada begitu, karena ya. Itulah jadi. Saya tinggalkan gara-gara masuk kuliah. Oh. Jadi terus saya baca itu kita bingung. Ini sebetulnya apa gitu. Sudah ada Di Katolik itu ada guru pengaji kemarin di Jayawalia, kita tahu kan Pak? tapi kalau dari awal ini saya tahu. Oh iya. Insya Allah nanti akan ada yang bimbing lagi ibu itu melanjutkan, karena mungkin lain-lainnya masih ada yang belum dipaham atau di apa. Nah, bisa. Makanya dikasih tuntunan salat bisa dipelajari sendiri. Tapi bolehlah kalau ada nanti penduduk bisa dibimbing. Oh iya. Saya kira itu. Sudah lewat 10 menit masuk materi kedua. Oh. Jadi begini, karena ada materi yang memang sudah disiapkan untuk masalah puasa, ya. Sudah ada juga pematerinya puasa. Saya hanya menyampaikan, sebenarnya tidak ada materi saya, hanya beberapa saya sampaikan ini karena ingat Bu, besok kita akan tutup acara besok, dan pengantar atau yang menjemput nanti besok sudah bisa disampaikan supaya Bapak Ibu bisa tepat waktu kembali nanti di tempatnya masing-masing. Karena sebelum Jumat
atau jam 10 barangkali kita akan tutup acara pelatihan ini, insyaallah. Terima kasih, lebih kurangnya saya karena masih banyak ada materi dan akan dilanjutkan oleh Bapak Nirwan Masud SHD MPD dan mengisi acara ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi arahan nasihat dari Bapak pimpinan atau Ketua Basnas Kabupaten Kolaka Utara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau, nasihat beliau bisa bermanfaat untuk kita semua. Karena waktu sudah habis, maka untuk sesi tanya jawab kita tiadakan dulu untuk saat ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua Basnas atas nasihat dan arahannya pagi ini. Dan mari kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ada arahan dari panitia untuk katanya kopi break dulu 5 menit ya. Kopi break dulu 5 menit. Ya, supaya lebih fresh kembali pikirannya, kita silakan ke sana dulu ke bagian 5 menit saja ya, 5 menit saja. Begitu 5 menit masuk waktu langsung bergeser kembali ke tempat ini. Oke? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.